Baik sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Inspiratif, Insana Peduli Semangat Kreatif. Hari ini kita akan membahas mengenai di luar dari kebiasaan ya. Kita akan bahas tentang anatomi dan fisiologi. Terutama di sini akan dibahas adalah anatomi dan fisiologi mata dan telinga. Sebelumnya kita akan melihat dulu ya apa itu anatomi dan juga apa itu fisiologi. Ketika kita bicara tentang anatomi, berarti kita bicara tentang bagaimana struktur-struktur organ atau bagian-bagian organ. Memang ketika kita bicara tentang anatomi, banyak hal itu yang harus dihafal ya, karena itu memang harus diingat letaknya ya, terutama bagi seorang perawat memang harus memahami secara anatomi ya bagian tubuh manusia, karena itulah yang akan nanti kita rawat pada bagian tubuh manusia, sehingga itu sangat penting untuk dipahami. Kemudian bagaimana dengan fisiologis? Ya, artinya kita harus memahami fungsi daripada organ yang kita pelajari. Nah, jadi secara lengkap ya ketika kita membahas tentang anatomi, kita akan memahami bagian-bagian tubuh, kemudian nanti kita akan mempelajari juga tentang fisiologis, secara fisiologis yaitu fungsinya apa ya. Jadi secara berimbang anatomi dan fisiologi. Baik, kita akan segera membahas ya, yaitu anatomi dan fisiologi mata dan telinga. Perhatikan baik-baik. Baik mahasiswaku sekalian, sekarang kita akan bahas anatomi dan fisiologi secara khusus pada mata ya, di mana mata ini sebagai salah satu organ sensorik ya yang sangat penting sekali. Mata juga sering disebut sebagai jendela dunia, sehingga sangat penting bagi kita memahami anatomi dan fisiologi pada mata. Nah, sekarang kita akan masuk pada tujuan pembelajaran terbagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu peserta didik mengetahui anatomi dan fisiologi sistem sensori pada mata. Ya, dan tujuan khususnya mampu memahami anatomi dan fisiologi dan juga mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi nantinya yaitu pada mata dan juga pada telinga ya, tapi untuk yang pertama ini kita fokuskan yaitu pada mata terlebih dahulu. Mata manusia adalah organ sensorik utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirimkan informasi visual ke otak. Mata kita merupakan alat optik atau alat lihat alamiah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Nah, kenapa mata begitu penting? Karena dengan mata kita bisa melihat dunia, kita bisa melihat apa yang memang ingin kita lihat. Bahagianya bisa kita memiliki mata. Yang pertama kita akan bahas bagian eksternal atau bagian luar mata, yaitu ada alis, kelopak mata, bulu mata, dan juga ada kelenjar air mata. Bagian luar ini artinya sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung. Alis, kelopak mata, bulu mata, dan kelenjar air mata ini merupakan bagian luar atau bagian eksternal yang bisa kita lihat. Yang pertama bagian eksternal atau bagian luar adalah kelopak mata dan bulu mata ya. Kelopak mata ini sebagai pelindung, menutup ya mata, kemudian menjaga mata seperti masuknya benda-benda asing, itu merupakan tugas dari kelopak mata. Bulu mata ini bagian yang satu merupakan bagian yang paling mudah diidentifikasi karena bisa terlihat ya, bulu mata kita itu bisa terlihat dari luar ya. Nah, itu tadi. Selanjutnya alis mata dan kelenjar air mata. Alis mata adalah hiasan ya. Keberadaan alis mata juga sebagai penahan keringat yang berasal dari atas dahi. Jadi air keringat itu tidak langsung jatuh ke mata. Kalau jatuh ke mata langsung maka akan terasa perih. Selanjutnya adalah kelenjar air mata. Sesuai dengan namanya, kelenjar ini akan menghasilkan air mata. Ketika kita menangis, itulah reaksi dari kelenjar air mata. Kita akan masuk ke bagian internal atau bagian dalam dari mata. Ada sklera dan koroid. Sklera adalah lapisan terluar yang berwarna putih bening ya. Dan koroid, lapisan koroid adalah lapisan tengah yang banyak sekali mengandung pembuluh darah. Oke ya.
Sekali lagi, sklera dan koroid bagian internal dari mata. Selanjutnya adalah kornea dan lensa mata. Kornea bagian bola mata yang bening, oleh karena itu kornea dapat ditembus oleh cahaya. Kornea berfungsi menerima rangsangan berupa cahaya dan meneruskan ke bagian mata yang lebih dalam. Dan lensa mata adalah sebuah benda bending yang berbentuk cembung. Lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya bayangan benda jatuh tepat di retina. Iris dan pupil. Iris berfungsi mengatur banyak sedikit cahaya yang masuk ke dalam mata. Iris ada yang berwarna coklat, hitam, atau abu-abu. Oleh karena itu, iris menentukan warna mata seseorang. Pupil adalah lubang bulat yang terdapat di tengah-tengah iris. Pupil berfungsi mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Ya, jadi ini adalah bagian dari dalam mata, yaitu iris, pupil. Ini bagian yang cukup penting. Yang tak kalah penting, retina. Retina merupakan lapisan terdalam dari dinding bola mata. Retina berfungsi membentuk bayangan yang selanjutnya disalurkan oleh saraf ke otak. Retina mengandung sel-sel saraf penglihatan. Bagian retina yang sangat peka terhadap cahaya disebut dengan bintik kuning. Ya, bagian yang tidak peka terhadap cahaya disebut dengan bintik buta. Selanjutnya otot-otot mata terdiri atas 3 pasang, ya, diperhatikan. Saraf mata merupakan saraf penglihatan atau saraf optik. Saraf ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya yang diterima sel-sel reseptor penerima rangsangan di retina ke pusat penglihatan di otak. Jadi sangat penting sekali ya peran dari saraf mata ini, karena inilah yang nanti akan menginterpretasikan sampai ke otak. Selanjutnya proses mata melihat dimulai dari harus ada reaksi cahaya, reaksi kornea, pupil, lensa mata, retina, saraf optik, otak, sehingga benda itu nanti dapat terlihat dengan sempurna. Jadi di sini cahaya memiliki peran yang sangat penting karena cahaya ini yang akan memantulkan masuk sampai dengan ke kornea. Nah, jadi bisa kita lihat adanya rangsangan cahaya akan mempengaruhi pupil, lensa, serta vitreous humor. Dan juga penting lagi retina yang akan menyampaikan ke saraf otak, ya, sehingga diterima oleh lobus occipitalis yang ada di otak dan diinterpretasikan apa yang akan kita lihat. Pelajari baik-baik ya diagram pada proses melihat pada mata ini tadi. Nah, gangguan pada mata bisa meliputi miopi, hipermetropi, presbioskopi, buta warna, juling, katarak, dan astigmatisme. Nah, sekarang sebutkan ya apa yang disebut dengan mata bagian luar dan mata bagian dalam di kolom komentar. Oke, jangan lupa ya di kolom komentar. Jadi ada 2 pertanyaan. Kita sudah membahas ya terkait dengan anatomi dan fisiologi mata ya, karena ini agak panjang durasi videonya. Jadi untuk bagian pertama ini kita akan bahas anatomi dan fisiologi mata. Nanti pada bagian kedua kita akan lanjut pada anatomi dan fisiologi telinga. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye-bye.